Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, saat ini kita akan beribadah, memuliakan nama Tuhan. Kita semua berharap ibadah yang kita lakukan saat ini akan berkenan di hadapan hadirat Tuhan, serta kita akan terus diberkati dalam setiap langkah perjalanan kehidupan kita semua. Oleh karena itu, memulaikan ibadah ini, dijemput jemaat untuk berdiri. Marilah kita persiapkan diri kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kita berharap bahwa ibadah yang kita lakukan ini akan diberkati oleh Tuhan kita, Yesus Kristus, dan berkenan kepadanya. Mari kita puji Tuhan menyanyikan himne GKST. Umat serta GKST diberkati Allah Maha Tinggi, kepada gembala dan pelayannya diberi pengayoman Roh Kudus. Suruh warga GKST di pesisir tanah datar, gunung dan lembah, berkatilah dan sertailah penginjil GKST, tunaikan perintah-Mu agar bangsa di tanah ini mengenal kasih Tuhan Allah, serta masuk dalam kerajaan-Mu dan menjadi pewaris kehidupan yang kekal. Ibadah saat ini hanya jadi dalam nama Allah Bapa yang mengutus anaknya Yesus Kristus dan yang menyertai kita dalam tuntunan Roh Kudus. Amin. Kidung Jemaat nomor 14, kita nyanyikan ayat 1 dan ayatnya yang kedua, muliakan Tuhan Allah. Muliakan Tuhan Allah, muliakan Tuhan Allah, muliakan pimpinannya dalam kasih sayangnya. Kami datang kepadamu, kami datang kepadamu, bersyukur sebulat hati karena kasih-Mu besar. Jemaat disilakan untuk duduk kembali. Saudara-saudara sekalian, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah dan kita mengaku segala dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Kami memuji dan memuliakan akan nama Tuhan pada kesempatan ini, oleh karena Tuhan yang selalu membimbing kami semua dalam perjalanan kehidupan kami masing-masing. Namun ya Tuhan, kami semua juga meyakini bahwa dalam perjalanan hidup ini ada begitu banyak hal yang kami lakukan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan.
Oleh karena itu kami tertunduk di hadapan hadirat-Mu. Kami datang memohon ampun atas semua dosa yang telah kami perbuat melawan kehendak Tuhan, agar kami sekalian tetap layak di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih ya Bapa atas kasih-Mu dan pengampunan yang telah Engkau anugerahkan bagi kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, pengampunan dosa telah berlaku kepada setiap orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Tuhan Allah, sesuai dengan firman-Nya yang tertulis dalam Roma pasal 4 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-8. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Kita menyanyikan NKB nomor 10, kita nyanyikan ayatnya yang pertama, dari kungkungan malam gelap. Mari kita berdoa. Telah sedia hati kami semua ya Tuhan, untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami mohon tuntunan Tuhan, agar kami semua tetap diberkati, terutama firman-Mu saat ini akan dapat menjadi bahagian kehidupan kami sebagai umat yang percaya kepadamu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pembacaan Alkitab saat ini terdapat dalam Yakobus pasal 4. Yakobus pasal 4 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Yakobus pasal 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita, diingininya dengan cemburu. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu tunduklah kepada Allah, dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu.
mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan kamu. Demikian pembacaan firman Tuhan saat ini. Yang berbahagia ialah mereka mendengarkan firman-Nya serta memeliharanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, rancangan Tuhan atas hidup kita adalah rancangan yang terbaik. Seperti yang tertulis dalam firman Tuhan dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tertulis dalam Yeremia pasal 29 ayatnya yang ke-11. Dia berjanji akan membawa kita semakin hari semakin baik, atau semakin hari semakin naik, atau semakin hari semakin tinggi. Supaya janji Tuhan itu digenapi, kita sekalian sangat membutuhkan kasih karunia Tuhan, apalagi di masa-masa sukar sekarang ini. Hari esok sepertinya tambah suram dan gelap, bencana alam di mana-mana, wabah, penyakit, COVID-19, kecelakaan terjadi di mana-mana, tidak disangka-sangka datangnya. Saudara-saudara, adakah tempat aman untuk berlindung dengan semua yang terjadi ini? Uang atau harta dan pangkat dapatkah menyelamatkan dan melindungi kita dari mara bahaya tersebut? Perlindungan dan rasa aman hanya akan kita dapatkan di bawah naungan sayap Tuhan. Dialah gunung batu keselamatan kita, kota perlindungan dan perisai bagi kita sekalian. Oleh karena itu kita harus datang kepada Tuhan dalam keberadaan kehidupan kita. Betapa kita sangat memerlukan kasih karunia daripada Tuhan, supaya kasih karunia Tuhan ditambahkan lebih besar dalam hidup kita. Ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Seperti dikatakan dalam ayat 5 bacaan Alkitab saat ini, janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Ketika kita mulai bercabang hati, saudara-saudara, ketika ada ilah lain dalam hidup kita, dan kita tidak lagi mengutamakan Tuhan, pada saat itu pula lah Roh Kudus akan cemburu. Kita harus menjaga perasaan Roh Tuhan. Jika tidak, Roh Kudus akan meninggalkan kita sekalian. Hal ini pernah dialami saudara-saudara oleh bangsa Israel. Saat Musa naik ke Gunung Sinai, mereka atau orang-orang Israel tidak sabar menantikan Musa turun. Kemudian mereka memaksa Harun untuk membuat patung anak lembu emas. Dapat kita baca dalam Keluaran 32 ayatnya yang pertama. Apa yang bangsa Israel lakukan telah menimbulkan kecemburuan dalam hati Tuhan. Akibatnya apa yang terjadi, saudara? Malapetaka dan penderitaan datang silih berganti menimpa bangsa Israel oleh karena pelanggaran-pelanggaran yang mereka buat sendiri. Saudara-saudara, kasih karunia Tuhan itu akan dinyatakan semakin melimpah dalam hidup kita ketika kita semua mampu untuk menjaga perasaan Roh Tuhan. Kita harus memiliki penundukan diri kepada Tuhan. Tunduk kepada Tuhan adalah bukti bahwa seseorang memiliki kerendahan hati. Firman-Nya dengan tegas menyatakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Ayatnya yang ke-6 bagian B bacaan kita saat ini. Kita harus menyadari, saudara-saudara, keterbatasan dan ketidakberdayaan kita. Tanpa Tuhan kita tidak mampu untuk berbuat apa-apa.
Namun tidak sedikit dari kita yang lebih membanggakan diri sendiri. Tidak sedikit dari kita mengandalkan kekuatan dan kepintaran kita dalam menghadapi setiap permasalahan kehidupan ini. Serta keberhasilan dan kekayaan yang diraihnya adalah hasil usaha sendiri dianggapnya, dan bukan daripada Tuhan. Apakah yang menjadi bukti bahwa kita tunduk kepada Tuhan? Yaitulah bila kita hidup seturut dengan kehendak-Nya. Bagaimana kita tahu kehendak Tuhan, saudara-saudara? Kehendak-Nya dinyatakan melalui banyak cara, saudara. Di antaranya melalui perenungan firman Tuhan seperti ini. Firman yang kita baca, peristiwa atau kejadian yang terjadi dalam perjalanan kehidupan kita, dan dalam berbagai hal yang kita alami. Di situ kita tahu segala kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Maka dari itu, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Dikatakan dalam ayat 7 bacaan kita saat ini. Ingat saudara-saudara, di dalam nama Yesus, kita semua diberi kuasa, yaitu untuk melawan dan mengalahkan iblis dengan segala tipu dayanya. Namun apabila kita hidup seenaknya, tanpa mengindahkan segala firman Tuhan, berarti kita sedang melangkah keluar dan semakin menjauh dari kasih karunia Tuhan, sehingga kita akan menjadi sasaran empuk si iblis. Sebaliknya, bila kita hidup dalam ketaatan, kasih karunia Tuhan akan semakin ditambahkan dalam kehidupan kita semua. Jadi, kita harus memiliki kehidupan yang berbeda. Sebab mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia Tuhan. Demikian dikatakan dalam firman Tuhan Mazmur 33 ayatnya yang ke-18. Tuhan pasti akan selalu menuntun dan memberkati kehidupan kita sekalian sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, kita akan memberikan persembahan syukur dengan penuh rasa syukur atas berbagai berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Marilah kita memberi persembahan syukur kepada-Nya. Sambil kita memberi persembahan, kita puji Tuhan menyanyikan Kidung Jemaat 362. Kidung Jemaat 362, Aku milik-Mu, Yesus Tuhanku.
Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terpuji kekal namamu ya Allah, Bapa di sorga. Saat ini kami beribadah kepadamu, memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Kiranya semua apa yang kami lakukan ini akan berkenan di hadapan hadirat-Mu yang maha suci. Kami bersyukur ya Bapa atas penyertaan-Mu yang terus berlaku dalam kehidupan kami semua, secara pribadi maupun dalam kehidupan keluarga kami masing-masing. Berkati kami semua ya Bapa, terutama di minggu yang akan kami lalui ke depan. Tuhan akan selalu menuntun kami semua agar jalan kehidupan kami akan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan sendiri. Bapa, firman-Mu saat ini telah kami renungkan bersama. Kami sungguh meyakini apabila Tuhan menolong kami, maka firman-Mu ini tidak akan berlalu dengan sia-sia, tetapi selalu akan mendapat tempat dalam hati kami sekalian, dan itu semua akan mampu kami lakukan dalam kehidupan kami selanjutnya. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami datang menyerahkan keberadaan kehidupan kami semua yang telah beribadah saat ini di rumah kami masing-masing. Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan kami. Tuhan tahu apa yang menjadi sukacita yang kami alami saat ini. Oleh karena itu ya Bapa, ketika kami berada dalam pergumulan kehidupan, Tuhan pun akan memberi kami hikmat, memberi kami kekuatan, agar kami mampu untuk melewati semuanya itu dalam pertolongan Tuhan. Dan ketika kami dalam sukacita yang kami alami, Tuhan pun selalu mengajarkan kepada kami untuk selalu menyatakan syukur kepada Tuhan. Karena semua apa yang kami alami ini, semua asalnya daripada-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur atas semua suasana kehidupan yang kami alami pada saat ini. Kami teringat akan saudara-saudara kami, kaum keluarga kami, yang saat ini tidak berada bersama dengan kami. Dimanapun mereka berada, Tuhan pasti akan memberkati mereka sekalian. Sehingga suatu saat nanti, kami Tuhan boleh pertemukan dalam suasana hidup yang penuh dengan sukacita. Kami boleh memuji dan memuliakan Tuhan secara bersama-sama. Kami menyerahkan keberadaan kehidupan kami ya Bapa, terutama di saat-saat ini pandemi COVID-19 terus melanda kami. Kami hanya mampu berserah kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan kiranya Tuhan akan selalu beserta dengan kami, agar keselamatan, kesehatan tubuh, kekuatan tetap kami miliki. Dan semua apa yang sedang kami alami ini, dalam pertolongan Tuhan suatu saat nanti pasti akan berakhir. Ya Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami datang menyerahkan jemaat Tuhan yang saat ini bersyukur kepadamu, menyatakan syukur mereka kepada Tuhan. Berkatilah semua apa yang mereka nyatakan. Semuanya itu membawa hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan semata-mata. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang saat ini sementara terbaring oleh karena penyakit yang mereka derita. Tuhan pun akan menolong mereka sekalian sehingga kesembuhan daripada Tuhan akan kembali dapat mereka nikmati. Ya Bapa, kami juga berdoa bagi semua orang-orang tua kekasih kami yang sudah lanjut usia. Berkati kehidupan mereka ya Bapa. Karuniakan kekuatan dan kesehatan tubuh, sehingga mereka terus dapat menikmati sukacita dalam menjalani hidup di masa-masa tua mereka. Tuhan Allah, kami berdoa pula bagi semua anak-anak kekasih kami, kaum keluarga kami. Berkati ya Bapa, anak-anak kami dalam pertumbuhan mereka, sehingga mereka boleh bertumbuh dalam pengenalan hanya kepada Tuhan. Dalam pendidikan mereka, dalam pekerjaan mereka, Tuhan akan selalu beserta dengan mereka sekalian. Seluruh keberadaan kehidupan kami ya Bapa, kami hanya pertaruhkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Usaha dan kerja kami, hanyalah Tuhan yang tahu. Kiranya Tuhan akan selalu menganugerahkan berkat di tengah-tengah perjuangan kehidupan kami, dalam usaha dan tanggung jawab kami semua. Ya Bapa kami dalam kerajaan sorga, saat ini dengan penuh rasa syukur,
kami semua telah memberikan persembahan kepadamu. Berkatilah ya Bapa persembahan yang telah kami berikan ini. Kami mengaku di hadapan hadirat-Mu, begitu banyak dosa yang telah kami perbuat melawan kehendak Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan. Biarlah kami selalu berkenan di hadapan hadirat-Mu yang maha suci. Inilah doa kami datang sampaikan hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mengakhiri ibadah ini, dijemput jemaat untuk berdiri. Mari kita menyanyikan kumpulan lagu pujian nomor 11. Kumpulan lagu pujian nomor 11 kita nyanyikan ayatnya yang pertama, Bahasa Kasih. Saudara-saudara, kembalilah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Jemaat disilakan untuk duduk kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anak yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, terima kasih. Kita semua telah beribadah, walaupun kita masih beribadah di rumah kita masing-masing, tetapi syukur kepada Tuhan karena ketekunan kita untuk tetap beribadah, tetap ada dalam diri dan pikiran kita semua. Kami pun tetap berharap, kami Majelis Jemaat Bukit Zaitun Tinompo, tetap berharap kiranya ibadah-ibadah ini akan tetap berlangsung, walaupun kita masih harus beribadah di rumah kita masing-masing. Tuhan pasti akan memberkati kita sekalian. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah badai dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku, dihantarnya hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa.
surga yang bakal. Di waktu imanku lagi goyah, dan bila jalanku hampir sesat, ku pandang Tuhanku penebus dosa. Ku teguh sebab Dia dekat. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku, dihantarnya hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Tiap langkah